Tatang Koswara lahir di Bandung pada 16 Desember 1946 dan tumbuh dalam lingkungan keluarga militer. Tanpa rencana menjadi tentara sejak awal, ia justru masuk TNI Angkatan Darat pada 1966 melalui jalur Tamtama. Keputusan itu menjadi awal dari perjalanan panjang yang membawanya ke jajaran sniper paling dihormati di dunia. Pada pertengahan 1970-an, TNI AD bekerja sama dengan Mobile Training Teams dari Amerika Serikat untuk membentuk dan melatih penembak jitu profesional. Tatang termasuk salah satu prajurit yang terpilih dari puluhan kandidat. Ia menjalani pelatihan ekstrim yang mencakup menembak jarak jauh hingga 900 meter, teknik kamuflase, pergerakan senyap, bertahan hidup di hutan, serta cara menghadapi sniper lawan. Dari sekitar 60 peserta, hanya 17 yang berhasil lulus dan Tatang termasuk di antaranya. Setelah lulus, ia ditugaskan dalam operasi Seroja di Timur-Timur pada 1977 hingga 1978. Medan operasi yang berupa hutan lebat, pegunungan, dan wilayah terpencil menuntut ketahanan fisik dan mental yang luar biasa. Tatang sering bergerak sendirian, berhari-hari tanpa dukungan pasukan, hanya mengandalkan senapan, perbekalan minim, dan insting bertahan hidup. Dalam berbagai misi, ia dikenal sangat presisi dan mematikan. Salah satu catatan menyebutkan ia mampu melumpuhkan puluhan musuh dalam satu operasi. Ada pula kisah tentang 50 peluru yang selalu ia bawa. 49 digunakan untuk musuh, dan 1 disimpan sebagai peluru terakhir jika tertangkap. Prinsip ini mencerminkan doktrin sniper yang ia pegang teguh. Lebih baik gugur daripada menjadi tawanan. Namanya kemudian tercatat dalam buku Sniper Training, Techniques and Weapons karya Peter Brooksmith dan masuk dalam Snipers Roll of Honor dunia. Ia disebut sebagai salah satu dari sekitar 14 sniper terbaik dunia pada masanya, sejajar dengan penembak jitu legendaris dari berbagai negara. Di masyarakat sempat beredar cerita bahwa Tatang pernah menjatuhkan pesawat hanya dengan senapan. Namun tidak ada bukti resmi atau catatan militer yang mendukung klaim tersebut. Semua sumber kredibel hanya mencatat prestasinya sebagai sniper darat dengan akurasi tinggi di medan hutan dan pegunungan. Cerita tentang pesawat tersebut lebih tepat dipahami sebagai legenda lapangan yang berkembang dari reputasinya yang luar biasa, bukan fakta sejarah. Selain kemampuan menembak, Tatang dikenal cerdas dalam taktik. Ia pernah menggunakan sepatu dengan alas terbalik untuk mengecoh jejak, menyamarkan posisi tembak dengan teknik kamuflase ekstrim, dan mampu bertahan hidup dalam kondisi terluka. Dalam satu peristiwa, ia terkena tembakan di kaki, mencabut sendiri peluru tersebut, mengikat lukanya, lalu melanjutkan misi hingga berhasil keluar dari kepungan. Setelah pensiun dengan pangkat pembantu Letnan 1, Tatang menjalani hidup sederhana di Bandung. Ia membuka warung makan di lingkungan militer dan sesekali memberikan pelatihan menembak kepada prajurit muda. Kehidupan pasca dinasnya jauh dari kemewahan, meski jasanya bagi negara sangat besar. Tatang Koswara meninggal dunia pada 3 Maret 2015 akibat serangan jantung pada usia 68 tahun. Kepergiannya meninggalkan warisan penting dalam sejarah militer Indonesia. Ia membuktikan bahwa Indonesia pernah memiliki penembak jitu kelas dunia yang kemampuannya diakui secara internasional. Namanya kini dikenang sebagai simbol ketangguhan, disiplin, dan dedikasi tanpa pamrih. Di balik kesederhanaan hidupnya, tersimpan kisah luar biasa tentang seorang prajurit yang mengabdi dalam diam, bertempur tanpa sorotan, namun meninggalkan jejak besar dalam sejarah.